Konflik antara artis sensasional Nikita Mirzani dan suami sirinya Antonio Dedola memasuki babak baru. Jika sebelumnya Niki menuding suaminya minggat dengan membawa sejumlah barang berharga miliknya, kali ini Tony memenuhi janjinya untuk mengungkap kebenaran versi dirinya terkait hubungannya dengan Nikita Mirzani. Sedianya Tony memang sempat merencanakan untuk menggelar konferensi pers bersama awak media di Indonesia. Tapi jelang konferensi pers tersebut digelar, pria asal Jerman itu mengaku ada pihak yang tak ingin dirinya mengungkap kebenaran. Tony akhirnya memutuskan untuk mengungkapkannya lewat sebuah video di YouTube. Kamis lalu melalui video panjang berdurasi 1 jam 1 menit itu, Tony mengungkap tabir kehidupannya sebelum bertemu Nikita Mirzani, awal perkenalan, menikah, hingga pertengkaran hebat yang mereka alami. All I want is to save my reputation and dignity, even though Nikita said that I don't need it because I'm just a normal person. Every human being deserves dignity and respect. You tried to destroy mine and I'm only trying to save it. I want to end this chapter of my life with Nikita Mirzani by divorcing her. Nikita, since you said WhatsApp doesn't count, I'm more than happy to repeat myself here. I'm divorcing you for the abuse, I'm divorcing you for the lies, and I'm divorcing you for the insults and bad wishes towards my mother. You said that it's okay if I keep in touch with the kids, and I hope you keep your word. I met Nikita in Bali in a brewery called Black Sands. I had no idea who she was and what she does, but somehow we had a very nice conversation between me and her friend and also Nikita, and we met eventually maybe 3 weeks later in Bali again. During that time she taught me that that she's a celebrity. When she mentioned to be a celebrity, I taught her in the very beginning that I don't care about her being a celebrity, but I care about her as a person. Selain mengungkap kronologi perkenalan dengan Nikita, Tony juga menjawab segala tudingan yang pernah ditujukan Nikita Mirzani kepadanya lewat bukti-bukti chat dari WhatsApp dan beberapa foto. Sontak, video tersebut benar-benar menunjukkan banyak hal yang selama ini tidak diketahui publik mengenai Nikita Mirzani. So that day, we had the flight to London, and Nikita told me to pack my stuff and to leave her house. While packing, she came into the room screaming and telling me to hurry up and opening all the closets and throw all my clothes on the floor. While packing, we had also a fight about my little brother Ricky. She wanted me to break up the contact with him without any reason, and she replied with a punch in my face. This felt like fighting an actual enemy. I didn't fight back. I just wanted to pack my stuff and leave. Tak hanya Tony yang mengungkap tabir rahasia hubungannya dengan Nikita, putri sulung Nikita Mirzani, Loli, juga mendadak luncurkan pengakuan mengejutkan ihwal tabiat ibundanya. Loli mengungkap rahasia, mulai dari hubungan antara ia dan adik-adiknya dengan Antonio Dedola, kekecewaan dirinya terhadap Nikita Mirzani, hingga mengenai pertengkaran yang terjadi antara Antonio Dedola dan Nikita Mirzani. Pada video tersebut, Loli membenarkan bahwa pertengkaran itu pernah terjadi dan Nikita Mirzani melakukan pemukulan. Celakanya, Niki dituding tidak hanya berlaku kasar pada Tony, tapi juga adiknya. To me, he feels like my father because he's always be there for me. He always organize things for me, like even school. Dia anterin aku sekolah, dia bawa aku ke England. Pokoknya dia yang ngurusin semua hidup aku pas aku di sini dan di Indonesia juga, sama adik-adik aku juga. Kayak literally he's a really good father, and like I feel like I have a father right now, so
I'm really close to him. Dan aku sama mama aku tuh emang gak deket karena emang kayak I don't even know. Jadi mama aku ngechat aku di WA dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di sosial media. Dan aku juga harus ngechat mamahnya dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Ngerti gak maksud aku? Aku juga bingung dan aku juga shock pas aku tahu Antonio left. But like aku juga shock waktu itu. Kayak aku juga nggak tahu harus ngapain. Kayak hah? Really? Tapi emang dia, ya ini aku jujur aja ya. Tapi emang dia itu emang udah gak kuat. Dan aku selalu nahan dia kayak, no, don't go. You need to think about me. You also need to like think about my brothers. Like Aska and Arkana is still small and like they're like really close. Kayak Aska sama Arkana tuh bener-bener deket banget sama Antonio. Karena kayak literally they always spend time with each other. Antonio anterin dia sekolah, kemana-mana kayak together, ngerti gak maksud aku? Jadi kayak, apalagi Arkana itu kayak bener-bener dikit-dikit, where's papa? Where's papa? Papa. Jadi pas pulang dari Jogja, kita balik ke rumah dan suddenly kayak mereka berantem. Aska ngeliat Antonio dan Aska nangis, of course. Aska loves Antonio like really much. Of course. Kalau kita ngeliat orang yang kita sayang terus kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis dan tiba-tiba marah. Ini kenapa nangis? Dan Aska Tapi aku di kamar, aku nggak ngeliat. Dalam video tersebut Loli mengaku sudah jengah karena ibundanya selalu memaksa dirinya untuk mengikuti keinginannya. Bahkan karena Loli membangkang, Niki mengancam tak mau membayar sekolahnya. Aku harus kayak di posisi dia dan dia juga harus bilang kayak Mimi, kamu tuh difitnah, kamu tuh kenapa nggak bisa bantuin mama kamu gitu. So aku bilang, loh, bukannya aku nggak pengen ngebantuin Mimi, tapi aku juga di sini harus belajar, harus study, dan di sini aku literally tuh bisa dibilang anak new students. Aku harusnya di sini tuh dari September kemarin, harusnya aku tuh ambil tes, tapi sekarang aku nggak bisa ambil tes. Ngerti gak maksud aku? Jadi aku tuh harus belajar dan aku gak punya waktu untuk posting sesuatu yang kayak bad things in my social media, and it's also my social media and I don't want to get involved, but like why are you always like keeping like, why are you not helping my mother? Why are you not helping your mother? Like I already like pay your everything blah 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 blah, and like if you're not listening to me, if you're not doing it, like I don't want to pay your school. Maksud aku kayak kemarin aku juga telat harus ngerjain PR dan HP aku disita gara-gara itu. Nggak saya kata mama aku bilang nanti Mimi ngomong ke gurunya. Loh, aku udah bilangin Mimi, jadwal aku pegang HP itu segini, jadwal pegang aku HP itu gini aku dikasih ke dia dan dia nggak ngerti. Dan aku jelasin lagi ke dia kayak, Mimi, aku nggak mau get involved in this situation because like this is not my problem and I have things that I need to done, you know, kayak belajar. Dan kayak dia bilang susah banget sih ngeposting gitu doang. So aku bilang, loh, bukannya susah, tapi aku di sini harus belajar gitu loh, ngerti nggak maksud aku? Kenapa kamu nggak pernah ngechat Mimi gitu? Mimi yang bayarin kamu sekolah. Ya itu karena guru aku nggak bisa fokus sekolah gara-gara dia. Dan guru aku suruh aku untuk nge-ignore dia buat aku sendiri. Nge-involvein aku kayak teenager into your freaking problem. And you don't even say sorry. Dan dia bilang kayak, kamu yang harusnya minta maaf. Loh, aku bilang, what do you mean that I need to say sorry? Aku juga udah bilang, maafin aku ya Mimi. Semoga Mimi ngerti apa yang aku ngomongin. Aku juga bilang aku mau di sini mau fokus sekolah, dan aku juga udah bilangin aku kemarin diambil HP-nya gara-gara Mimi. Aku di sini mau fokus sekolah, mau bikin dia bangga, tapi dia malah hancurin semuanya. Kepada warganet, Loli juga mengaku lelah dengan semua gunjingan teman-teman sekolahnya karena ulah sang bunda yang gemar menebar sensasi melalui postingan-postingan kontroversialnya. Dia sampai chat guru aku, sampai chat sekolah. Why can't you not understand me? You want people to understand you. You want people to love you. You want people to care.
But you don't even give it back to us, you know. Dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini. Ya, dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini gara-gara aku nggak ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang dia nggak mau bayar sekolah ini lagi buat aku. Terus abis itu aku telepon Antonio. Aku nangis, of course. And aku juga udah bilangin ke guru aku. Dan kata guru aku, ya udah, biarin aja. Kamu di sini safe. We're not letting you out of the streets or anything. And I'm really thankful for that because of Antonio. Ya. Kayak bener-bener dia itu selalu ada di sisi aku. Kayak bener-bener dia itu ngerti banget apa yang aku rasain. Tapi mama aku tuh gak pernah ngertiin apa yang aku rasain. Aku gak ngerti kenapa. So, and then Tony offered to pay for my school and in London and even adopting me. Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku. Dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku gak ngebantuin dia, gak ngebantuin mama aku. Maksudnya apa? Aku emang salah ya? Aku kasih opini aku ke mama aku. Aku emang salah ya? Aku gak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek apalagi yang gak bener di story aku. Apa aku salah? Teman-teman aku lihat nanti di sekolah, kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? Dan ada satu teman aku bilang, kenapa sih mama kamu posting so bad things about in your story? Nah, and then I said that I don't know, it's her life, it's not mine. Mendengar klarifikasi dari suami Siri dan putri sulungnya, Niki tampaknya berusaha cuek. Namun ia sempat menyinggung jika dirinya tak pernah memperlakukan kasar anak-anaknya. Kasihan Aska, tidak pernah Aska. Sedikit pun kulitnya dia tidak pernah saya coel. Tapi kalau diomelin iya, kalau diomelin kayak Aska gitu iya. Aska itu anak yang paling lembut. Aska, Arkana itu saya nggak pernah pukul. Gak boleh. Binatang aja tidak menyakiti anaknya. Tuh, Aska, Arkana, I guarantee saya tidak pernah pukul dia. Dia itu anak yang paling Aska itu anak paling lembut. Saya udah jadi single parent, ngurus anak sendiri, masa anak mau dipukul-pukul? Enggak, tapi kalau diomelin, iya. Kalau diomelin kayak suara saya kan kalau di rumah nonton TV kelamaan gitu, Aska gitu, masuk kamar, nggak akan mau nanggepin apa-apa. Terserah kalian mau bilang apa, terserah, tapi nggak mau nanggepin apa-apa lagi. Ia dikritik Loli putrinya, nampaknya Niki tak berkutik. Namun meski begitu Niki tampak berusaha tenang, tak ingin larut menanggapi hujaman kritik yang diluncurkan Loli dan Anthony. Lantas, akankah babak baru perseteruan ini akan makin membuat persoalan antara Niki dan Tony makin runcing? Atau sebaliknya akan reda pada waktunya? Jadi kayak sekarang Antonio yang bayarin buat aku, apapun aku yang di sini dia yang urus. Sekolah lagi diurusin, jadi aku nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi sekarang Antonio is my dad, karena dia bilang dia mau adopt aku. Aku juga udah bilang ke mama aku kalau aku nggak mau balik lagi ke Indonesia dan aku nggak mau balik lagi ke Jakarta, dan dia bilang ya udah nggak usah balik lagi. Saya capek katanya. I just want to tell you guys that Tony is a good man. This is my conclusion. Antonio is a good man. He's a good father. He's very gentleman. If you don't trust me, you can ask everyone else that knows Tony well. Yang gue cuma bisa bilang adalah dia itu masih teenager, ya, umurnya masih di bawah, umurnya masih 15 tahun, gitu. Yang penting semuanya sehat, semua pekerjaannya lancar, pokoknya sehat aja deh semuanya. Yang penting sekolah yang pinter, terus jangan sampai nanti kenapa-kenapa, pokoknya sekolah aja yang pinter, sehat-sehat. Loli is a very mature young lady and I'm proud that she managed to make such a hard decision for herself. Nikita underestimated her own daughter, she underestimated me,
Lolly is my daughter, and I would take care of her. I will adopt her, and I will pay for her school. Even though Nikita said Lolly doesn't have a home in Jakarta, she has a home here in Germany. Me and my family are more than happy to welcome her here whenever she likes.